Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Persada, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi fisika mengenai efek Doppler. Nah, apa itu yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Secara matematis, di dalam efek Doppler itu dapat dirumuskan melalui persamaan umum, yakni Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, untuk keterangannya dari rumus tersebut dapat dilihat pada layar di samping. Di dalam persamaan umum efek Doppler itu terdapat beberapa perjanjian tanda, yang dimana nilai Vp akan bernilai positif apabila si pendengar bergerak mendekati sumber bunyi dan bernilai negatif apabila si pendengar tersebut bergerak menjauhi sumber bunyi. Sementara nilai Vs itu akan bernilai positif apabila sumber bunyi bergerak menjauhi si pendengar dan bernilai negatif apabila sumber bunyi bergerak mendekati si pendengar. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai efek Doppler itu sendiri, maka dari itu marilah kita bahas beberapa contoh berikut ini. Nah, oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai efek Doppler, mari kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 640 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika cepat rambut bunyi di udara adalah 340 meter per sekon dan pengamat bergerak menjauh searah sumber bunyi dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat adalah. Dari soal ini, maka yang dapat diketahui adalah nilai Fs, yakni 640 Hz, nilai Vs 20 meter per sekon, nilai V atau cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, dan nilai Vp adalah 10 meter per sekon. Di dalam soal yang ditanyakan adalah nilai Fp atau frekuensi bunyi yang didengar oleh si pendengar. Setelah kita ketahui apa yang diketahui di dalam soal, maka masukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut ke dalam persamaan efek Doppler. Nah, tapi di sini yang perlu kita tekankan lagi bahwa di dalam persamaan umum efek Doppler itu terdapat beberapa perjanjian tanda, yang dimana perjanjian tanda tersebut dapat mengakibatkan Vp maupun Vs itu bernilai positif maupun negatif. Dalam kasus seperti ini, nilai Vp itu bernilai negatif karena di dalam soal dikatakan bahwa si pendengar itu bergerak menjauhi sumber bunyi. Sementara nilai Vs juga bernilai negatif karena di dalam soal disebutkan bahwa si sumber suara ini bergerak mendekati si pendengar. Kemudian masukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam persamaan yang ini, sehingga didapatkan nilai 340 dikurang 10 diper 340 dikurang 20 dikali dengan nilai Fs, yakni 640 Hz. 340 dikurang 10 hasilnya adalah 330. 340 dikurang 20 hasilnya adalah 320. Kemudian dikali 640. Nah, 640 ini bisa dibagi dengan 320. 640 dibagi 320 itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 330 itu hasilnya adalah 660 Hz. Oke, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Seorang penerbang yang pesawat terbangnya bergerak mendekati menara bandara mendengar bunyi sirene menara dengan frekuensi 2000 Hz. Jika sirene memancarkan bunyi dengan 1700 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan pesawat terbang itu adalah. Nah, dari soal ini maka yang dapat diketahui adalah nilai Fp sama dengan 2000 Hz, Fs sama dengan 1700 Hz, nilai V atau cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, dan nilai Vs adalah 0 meter per sekon. Kenapa nilai Vs sama dengan 0? Karena yang menjadi sumber bunyi itu adalah si menara. Menara bandara ini tentunya posisinya dalam keadaan diam, sehingga kecepatannya adalah 0. Kemudian di dalam soal yang ditanyakan adalah berapa kecepatan pesawat terbang itu atau nilai Vp. Nah, sehingga untuk mencari nilai Vp dapat kita gunakan persamaan umum efek Doppler. Nah, untuk itu yang perlu kita ketahui lagi bahwa di dalam persamaan umum efek Doppler itu nilai Vp maupun Vs dapat bernilai positif, negatif, bahkan juga bisa bernilai 0. Nah,
Di sini dalam kasus soal seperti ini nilai VP bernilai positif karena si pendengar itu bergerak mendekati sumber bunyi, sementara nilai VS tidak perlu dituliskan karena nilai VS itu sama dengan 0, sehingga cukup saja dengan menuliskan V. Kemudian masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di dalam soal ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan persamaan 2000 sama dengan 340 ditambah VP diper 340 dikali dengan Fs yang nilainya merupakan 1700 Hz. Nah, 1700 Hz ini bisa dibagi dengan 340. 1700 dibagi 340 tentunya hasilnya adalah 5. 5 dipindah luaskan ke sebelah kiri, hasilnya adalah 2000 per 5, nilainya adalah 400. Kemudian didapatkan lagi persamaan 340 ditambah VP sama dengan 400. Nah, 340 dipindah luaskan ke kanan menghasilkan 60 meter per sekon, sehingga nilai VP itu adalah 60 meter per sekon. Tetapi di dalam option yang diminta itu adalah satuannya dalam bentuk kilometer per jam, bukan dalam bentuk meter per sekon, sehingga perlu kita ubah dulu satuannya ke dalam kilometer per jam dengan cara 60 per 1000 dibagi dengan 1 per 3600. Hasilnya adalah 216 km per jam. Sehingga di dalam option jawaban yang benar adalah C, 216 km per jam. Nah, oke teman-teman, itulah beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai materi efek Doppler. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.